Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Siang. Saudara, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis malam. Sebanyak 16 rumah warga di 2 dusun tertimbun material longsor. 3 orang ditemukan meninggal dalam peristiwa ini dan diduga 20 warga lainnya saat ini hilang. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Basarnas Cilacap Prio Prayuda Utama bilang, dalam pencarian korban longsor yang hilang Jumat pagi tadi, tim SAR membagi lokasi pencarian menjadi 2 sektor. Prio juga menambahkan ratusan tim gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban hari ini dengan mengerahkan alat berat. Baik, dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini memasuki hari kedua, kami telah menyusun rencana operasi di mana area terdampak longsor kita bagi menjadi 2 sektor. Sektor A dan sektor B, ya, di mana di sektor A kita bagi menjadi 3 worksite dengan 14 korban sasaran dalam pencarian, dan sektor B kita bagi menjadi 2 sektor menjadi B1 dan B2 di mana ada 7 orang dalam pencarian. Dan hari ini kami telah membagi seluruh. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian korban hilang akibat longsor yang menerjang permukiman, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Muhari. Kabarnya ada 3 korban meninggal yang sudah ditemukan dan 20 yang dinyatakan masih hilang. Apakah data ini sudah terverifikasi, Pak? Ya, selamat siang, Mbak Desan. Jadi data update terakhir dari lapangan pukul 11:16 siang ini sebelum sholat Jumat, itu untuk korban jiwa yang sudah ditemukan 3 orang meninggal dunia, jenis kelamin perempuan ketiga-tiganya, dan seperti tadi disampaikan oleh Basarnas ada 2 sektor pencarian, satu di dusun Tarukahan dan satu lagi di dusun Cibuyut. Di dusun Tarukahan ini sebelumnya 7 jiwa, tadi ditemukan 1 tinggal 6 jiwa, sedangkan di dusun Cibuyut itu masih 14 jiwa, sehingga total pencarian hingga siang ini 20 korban hilang. Ini semuanya untuk identitas kita sudah kantongi, artinya posisi rumah korban dan identitas korban sudah dikantongi oleh tim SAR sehingga upaya pencarian bisa lebih terlokalisir dan pengerahan personil, alat perangkat juga bisa lebih terfokus. Perlu kami sampaikan, Mas Ihsan, bahwa BNPB saat ini sudah menggeser beberapa tambahan perlengkapan supaya nanti upaya pencarian sedapat mungkin bisa kita teruskan di malam hari. Kita sudah menggeser light tower, kita sudah menggeser pompa Alkon untuk pemisahan tanah lumpur, sehingga upaya pencarian sebisa mungkin kita optimalkan. Itu di sisi hilirnya. Di sisi hulunya, untuk mengurangi intensitas potensi hujan yang masih ada, karena menurut BMKG potensi cuaca ekstrim masih sampai di akhir minggu bahkan awal minggu depan. Itu saat ini kita sudah mengoperasikan 1 tambahan pesawat modifikasi cuaca yang sebelumnya beroperasi di Jawa Barat. Nanti sore akan kita geser ke Jawa Tengah supaya nanti pekerjaan dari teman-teman tim SAR di lapangan ini tidak terganggu oleh hujan, karena informasinya posisi tanah pun masih labil, masih ada pergerakan tanah di beberapa titik. Nah, kita khawatirkan kalau ini terjadi dan kalau hujan masih turun, ini akan membahayakan bagi personil sendiri. Jadi kita coba dari hulu ke hilir, dari hulunya kita kurangi intensitas hujannya supaya lebih optimal, dari hilirnya semua alat perangkat untuk bisa optimal hingga pencarian malam hari saat ini sudah mulai bergerak ke lokasi, Mas Ihsan. Ya, Pak Muhari, ada berapa personel yang sudah dikerahkan hingga saat ini, Pak? Dari informasi yang kami dapatkan, total personil gabungan tidak kurang dari 200 orang. Ditambah alat berat dari BPWS, Kementerian PU, 1 alat berat sudah beroperasi dan beberapa unit lagi sedang digeser ke lapangan.
tidak hanya alat berat, tetapi juga kelengkapan personil individu pun ini sedang kita tambah. BNPB sedang bergeser on the way ke lokasi sehingga kita harapkan benar-benar bisa optimal di lapangan, Mas Ihsan. Oke, Pak Muhari tadi ada mengatakan BMKG memprediksi masih ada hujan yang cukup lebat beberapa hari ke depan dan juga tanah ini juga masih labil. Apakah ada penggunaan alat khusus ataupun sensor yang akan memudahkan tim untuk mencari korban, Pak? BNPB juga saat ini sedang menggeser satu unit drone terbang, tapi nanti memang kita akan lihat efektivitasnya karena akan sangat bergantung pada ketebalan atau kedalaman posisi korban nantinya, tapi upaya itu juga akan kita lakukan. Satu hal lagi, Mas Ihsan, bahwa ada 12 rumah yang saat ini sudah terdata rusak, hancur terdampak tanah longsor. Dan ada 16 rumah yang berpotensi terdampak. Jadi masih ada 16 rumah lagi yang berada di kawasan longsor tersebut yang juga penghuninya tidak bisa terus tinggal di rumah tersebut untuk sementara waktu. Nah, untuk antisipasi dari warga terdampak yang saat ini tidak memiliki tempat tinggal, BNPB juga sudah menyiapkan alat dan kesiapan prasarana untuk membangun hunian sementara. Jadi kalau kita total 12 tambah 16 tidak lebih dari 30 unit rumah atau bahkan jika itu bertambah hingga 50 unit rumah untuk hunian sementara ini nanti insya Allah bisa kita selesaikan dalam 10 hari ke depan supaya nanti masyarakat yang terdampak yang kehilangan tempat tinggal saat ini mengungsi di tempat kerabat itu bisa sementara di hunian sementara nantinya. Pak Ihsan. Baik, pengungsian juga terus di-handle Pak ya di sana. Nah, untuk kedepannya bagaimana? Apa yang terkait pencarian, apa yang akan segera dilakukan, yang urgent untuk dilakukan, dan bagaimana pihak keluarga ini tuh bisa mendapat informasi di sana? Ya, selama fase tanggap darurat tentu saja dua hal yang menjadi prioritas. Pertama itu pencarian korban sampai selesai. Kita harapkan benar-benar bisa optimal di fase golden time ini. Kemudian bersamaan dengan itu juga penanganan warga terdampak. Jadi kelengkapan logistik dasar permakanan maupun non permakanan sementara akan kami pastikan bahwa itu terlengkapi dengan baik. Sementara tadi kami berkoordinasi dengan daerah lokasi mana yang bisa untuk sementara dibuat hunian sementara bagi warga ini. Tapi tentu saja fokus penanganan dalam 3x24 jam ini pertama itu pencarian korban, kedua penanganan warga terdampak yang selamat, Mas Ihsan. Baik, terima kasih Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Pak Abdul Muhari sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih Pak Abdul. Saudara.